kembali lagi bersama kita Damastu dari Mata Stupa, Detektif Edukatif. Sebelumnya, kenalin namaku Alia Rama Febriani. Kalian bisa panggil aku Aya. Hari ini aku gak sendirian aja loh, ada teman-teman aku. Hai! Nama aku Ejin. Nama aku Putri. Nama aku Dirga. Nama aku Nazla. Dan nama aku Syafa. Jadi, sekarang kita udah ada di salah satu destinasi wisata yang udah jadi ikon khas Lampung, yaitu Taman Wisata Lembah Hijau. Kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih kenapa Taman Wisata Lembah Hijau ini jadi salah satu ikon di Bandar Lampung? Maka dari itu ikutin Damastu vlog kita terus ya. Jadi, buat kalian yang belum tahu atau belum punya kesempatan buat kesini, Lembah Hijau merupakan pionir wisata alam yang ada di Bumi Ruwajo Raya Lampung. Tepatnya terletak di Jalan Raden Imba Kusumaratu, Sukadana Hams, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Selain tempat yang luas, asri dan sejuk banget, tempat ini menyajikan berbagai macam wahana hiburan loh. Nah, salah satunya itu adalah Taman Satwa Lembah Hijau. Di sini bisa menjadi tempat wisata edukatif yang memberikan gerak ekspresif anak-anak dengan keluarganya sambil menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam sekitar dan juga satwa-satwa liar. Nah, makanya itu kita di sini sekarang akan senang-senang sambil memberikan fakta-fakta kekalian tentang satwa liar yang ada di sini. Ayo ikutin kegiatan kita hari ini. Nah, dari pintu masuk, kalian akan bisa langsung disambut sama burung-burung pelikan. Kalian tahu nggak sih, burung pelikan itu burung spesies terbesar di dunia. Panjangnya itu bisa mencapai 1,8 meter dan rentangan sayapnya bisa mencapai 3 meter. Kantong di mulutnya itu bukan untuk menyimpan makanan, tapi lebih digunakan untuk menangkap ikan layaknya jaring. Begitu ikan masuk ke dalam paruhnya, pelikan langsung membuang air dengan memiringkan paruhnya, lalu menelan ikan yang terjebak di dalamnya bulat-bulat. Walaupun punya sayap yang lebar, burung pelikan tidak bisa terbang tanpa menekuk lehernya, karena dia mempunyai paruh yang berat dan besar, membuat mereka kesulitan untuk terbang. 200 meter dari tempat pelikan kita dapat menemui orangutan. Seperti yang dapat kita lihat, orangutan yang sekarang ini sedang beristirahat. Orangutan ini merupakan salah satu satwa langka yang populasinya dilindungi. Karena orangutan betina dapat melahirkan 7-8 tahun sekali saja. Orangutan disebut sebagai salah satu mamalia paling berisik di dunia. Kok bisa? Orangutan berisik saat ia merasa terancam, sebab hal itu merupakan peringatan awal bagi pengunjung habitatnya untuk menegaskan wilayahnya. Mereka juga penting bagi ekosistem sekitarnya, karena orangutan juga sering disebut sebagai tukang kebunnya hutan. Orangutan merawat ekosistem manusia dan hewan lain. Nah, di sini ada berang-berang. Selain rupanya yang lucu, berang-berang juga memiliki satu kebiasaan unik yang tak kalah imutnya, yaitu dia bisa tidur mengapung sambil berpegangan tangan. So sweet banget ya. Lalu, berang-berang adalah makhluk hidup kedua setelah manusia yang mampu memanipulasi lingkungannya, yaitu salah satunya dengan membuat bendungan yang besar. Satwa ini juga adalah salah satu hewan pengerat terbesar dengan gigi
yang tak berhenti tumbuh. Makanya mereka punya kebiasaan menggerogoti kayu agar giginya tak tumbuh terlalu panjang. Nah, sekarang kita udah di bagian paling ujung di Taman Satwa ini. Spot ini adalah spot yang paling dilindungi dan dijaga, yaitu spot satwa harimau Sumatera. Kalian tahu nggak sih, harimau Sumatera kan kita menganggapnya adalah satwa yang besar. Tetapi di antara 5 subspesies harimau lainnya, harimau Sumatera termasuk spesies yang terkecil. Seperti kucing pada umumnya, harimau juga suka ngadem loh. Mereka suka banget berendam dan berenang di air. Sayangnya, satwa lucu ini sisanya hanya 100-an saja. Maka dari itu, harimau Sumatera dianggap sebagai satwa yang dilindungi dan langka. Hai, yang ini namanya gajah Sumatera. Kalian kalau jalan-jalan ke Lampung pasti sering lihat motif gajah. Baik itu di bundaran gajah, maupun di motif tapis, ataupun sampai ke seni jalanan. Kalian tahu nggak sih, kalau gajah ini merupakan fauna identik dari provinsi kita, Provinsi Lampung. Lalu, gajah juga melawan sistem patriarki, karena gajah ini termasuk hewan yang menganut sistem matrilineal. Maksudnya gimana sih? Artinya, satu kawanan gajah itu dipimpin oleh seekor gajah betina. Lalu, selain ukuran badannya yang besar, otaknya juga besar loh. Makanya, nggak heran kalau gajah sering dicap sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Nih, coba kasih makan ya. Ini. Nah, kalau yang ini namanya blackbuck atau antelope. Blackbuck merupakan hewan mamalia yang menyerupai kambing dan memiliki tanduk tegak lurus. Dan biasanya, ia bisa berlari sejauh 64 km per jam loh. Kalian udah tahu nggak sih kalau antelope ini adalah binatang diurnal? Yaitu pada cuaca yang panas, antelope akan beraktivitas pada pagi hari hingga sore hari. Sedangkan pada musim yang lebih dingin, mereka hanya keluar dari sarang pada waktu yang lebih singkat. Blackbuck merupakan hewan omnivora yang memakan tanaman pendek atau tanaman budidaya. Nah, itu tadi fakta-fakta unik dan pengertian singkat tentang hewan-hewan yang ada di lembah hijau ini. Sayangnya, karena area yang cukup luas dan hewan-hewan yang banyak, tidak cukup hanya satu video untuk mendeskripsikannya. Makanya, kalau kamu tertarik dan penasaran tentang destinasi wisata edukatif ini, jangan lupa mampir ke sini ya. Damastu! Dari Mata Stupa, Detektif Edukatif, dadah!